Tahu nggak, Indonesia itu beragam banget loh. Bukan hanya soal suku, bahasa, dan agama. Makanannya juga beragam. Ada sate, bakso, rendang, soto, bubur ayam, bakmi, papeda, empek-empek, coto Makassar, nasi goreng, dan lain-lain. Nggak hanya itu, selera makan orang Indonesia juga berbeda-beda. Ada yang suka manis, suka gurih, suka asam. Yang satu lebih suka mie goreng, yang satunya lagi lebih suka mie rebus. Ada yang lebih suka bubur diaduk dan ada yang tidak suka diaduk. Kita nggak pernah kan berantem sama temen gara-gara beda selera makanan? Nah, begitulah memahami keragaman. Semudah kita memahami perbedaan selera makanan. Kalau bisa berdampingan, mengapa harus bertikai dan memperuncing perbedaan? Wah, iki panganan kok modele wake nemen iki. Macem-macem. Iki sing tak cekel ae, Cak. Oh iya. Iki dulu. Ojo ngomong sing buri ya. Iya. Jangan ngomong yang belakang. Oke. Yang ini aja. Ini namanya Apa ini? rengginang. Duduk cengkaruk. Bukan, kalau Oh. cengkaruk itu kan yang berpisah, ini yang bersatu. Ini yang bersatu. Jadi namanya cengkaruk yang cengkaruk. berpisah, rengginang yang bersatu. heeh. Iki dikai rasa-rasa iso ndak yo? Bisa, kadang ada rasa bayar sama rasa tuku. Oh iya. Heeh. Coba rasa dicicipi. Rasa. Coba. Itu yang saya Rasa tunggu-tunggu mah tadi dicicipi. ya. Itu yang saya tunggu-tunggu mah Iya. tadi rasa Ya yang Allah. GP, yang gratisan. Kalau orang hamil pingin sekali itu apa jenenge, Cak? Gom. Nyidam. Nah, Cak Gemol nyidam cengkaruk nemu rengginang. Betul. Enak, Pak. Enak. Gratis. Iya. Kalau nah ditutupkan sampai Bayar dapat. aku, Nu. Nanti. Yuk. Iya, niru. Cak, iya, Cak. Iya. Jambal gak ilok. Tali le bojoku. Tutupnya sing jelas miring iki. Oh, miring. Nah, ya Kita tutup Allah, rapat, 1 Ben. menit dhewe nutupi. Ben gak di anu karo switcher iki. Ya wis, tak kayak Nah, iki ono kacang polong. Iki apa? Yuk jenenge yuk. niat dodolan ta ya? Sik. Aku gak nyoba, cuma Lali aku jenenge, jangan ditanya. ya aku pokok ya. Pokok Donat- kuliner iki. Donat Indonesia. Iya. Oke. Duh. Yuk, iki istimewanya tempatnya berbeda sekali Iya. dibanding yang kemarin-kemarin. Kita punya angkringan. Iya. Angkringan? Apa lali aku gemol gino. Nah, ya pintar. AGG. Heeh. Ya wis. Iki Ayo. kan anu. Gak usah Kan- lap-lapan romantis. Yuk gino. Dalem, Cak seperti Gemol. biasa, di acara Rednet Obrolan Budaya, Ya. kita selalu kehadiran beberapa narasumber-narasumber yang istimewa. Adewe kurang salam. Oh iya lagi. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Saya yuk gino. Saya Cak Gemol Wijaya Gemol. Saya Gino Mujayati Sugino. Oke. Ketemu lagi kita di obrolan budaya RRI Jember. Oke. Ah. Nah, balik mana yuk tadi? Iya. Kembali lagi tadi. Iya, Kita Cak. punya narasumber istimewa. Tamu-tamu istimewa sudah siap ini, Cak. Udah siap. Siap di mana? Di depan kita. Oke, dengan sajian-sajian kuliner istimewa ya. Oh, Khas oh. orang Jember. Jember apa Jawa? Jemberan. Langsung Ayo, ke sana. sana, ayo. Nggih. Ini dia. Saya non sewu. Non sewu. Tuh, ono wong duduk wong Jawa ngomong monggo seneng seneng. Iya. Sik, aku butuh contekan. Iya. Oke. Nun sewu. Oke. Ada makanan dan jajanan. Cakep. Ada juga pisang. Cakep. Forum pembauran kebangsaan akhirnya bisa datang. Yeay. Pengurusnya, Bikinnya perwakilan. kapan? Barusan ya. 5 menit yang lalu. Makanya kelihatan bingung banget sama tadi ya. Iya, saya juga ada contekan juga ini. Mau kalah deh. Nunggu ya. Oke. Masih nunggu ya. Ayo terus no. Ayo. Bikin tape dikasih ragi. Cakep. Makan jahe bagus buat suara. Kita ketemu lagi di acara obrolan budaya. Ada lagi satu lagi. Iya. Nah, nunggu ya. Ya terus.
Diamuk wong akeh gara-gara nang mall tuku manuk. Cak Gemol iku. Ketemu maneh karo Cak Gemol ini. Yo gitu. Gak enak aku tepak manuke. Ya apa sih? Kenapa aku sing ngatuk ya? Aduh, yuk Gino. Cak Gemol. Yuk Gino. Cak Gemol. Iya, kita ketemu lagi. Ini sudah sekian lama Iya. setelah Lebaran. Oh. Malam hari ini kita ketemu lagi di acara Obrolan Budaya RRI Net, RRI Jember. Iya. Mhm. Terus tamunya perkenalkan Oh, lu. sebelum ke tamu, jadi kita Apa mau tuh? ngobrolin dulu. Tadi kan ngomong ini Apa? beliau-beliau dari mana yuk? Oh iya. Heeh. Ini beliau-beliau mewakili keluarga besar Forum Pembauran Kebangsaan Jember. Oh, forum keluarga besar. Nah, keluar oh jadi walak-walik, Cak. Oh, Lali. dipadakno goreng tempe diwalak-walik. Forum Pembauran Kebangsaan Jember. Forum Pembauran Kebangsaan Kebangsaan Jember. Jember. Susah. Iya. FK FPK. 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 Kok aku susah banget ya? Iya. Tangan Ketara tuwek, Du. Oke, ini beliau-beliaunya adalah pengurus-pengurusnya gitu ya, meskipun tidak kurus ya. Iya. Iya. Bukan pengurus, pembesar-pembesarnya, iya. Baik, kita kenalkan dulu yuk. Dari Iya. mana dulu nih? Monggo Dari silakan. yang paling tua Monggo, dulu, yang paling tua mikrofonnya. di sana. Iya, paling tua. Mikrofon dipegang dulu, Mas. Mic-nya Pegang. monggo satu-satu ya. Jangan rebutan. Nah, itu yang paling tua nih. Paling tua ya. Sebelah sana aja. Kelihatan dari wajahnya. Mas Redi Saputra. Selamat malam, Mas. Selamat malam Yugino. Si apal jenengku aku seneng. Untung gak nyebut yang lain ya. Iya. Ini tadi dari mana mau kemana? Dari rumah mau ke angkringan ini. Oh, mantap. Settingannya pinter. Iya, lek ngene lari sangkringane aduh mari ngene. Matur nuwun sudah hadir. Ini beliau juga anu Cak aktif di Peace Leader. Terus ndi meneh pengenane bal-balan PBB barang. juga katanya. Bal-balan terus Bal-balan. mari ngono. Wah, akeh pokoke. Oke, istimewa. Wis jarno kok aya dhewe rasan-rasani. Iya, nanti lagi. Ojo ngomong Jawa, kok paham. Iya. Kemudian jauh-jauh dari Aceh. Betul kah? Iya. Si Abang Betul, ini. dari Heeh. Aceh, heeh. Ayo, Bang Amri, Nggih. Bang Amri Gunasti. Amri Gunasti. Yes. nggih. Oke, Bang Aldi Selamat Gunasti. datang, Bang. Dari Ya, Aceh. Selamat datang, Yugino. Jadi beliau nggak sendirian karena udah bawa mie Aceh dari belakang. Tolong Oh, iya. siapin. Sudah siap Nggak ya? ada bercanda. Iya. Berikutnya. Nah, ini si Cece yang selalu keren. Hmm. C Maya Cendrawasi. Wah. Kalau dari namanya dari Papua nih kayaknya. Oh, enggak ya? Apa ya? Aduh, wah. Bu Maya Cendrawasih udah siap juga dengan burung cendrawasih. Silakan burungnya dikeluarkan. Oke. Iya, matur nuwun Matur sudah hadir nuwun. juga. Iya. Oke, alhamdulillah. Selamat dari sini. datang, selamat menikmati. Nanti aja tapi jangan sekarang. Iya, ini bisa dilihat aja. Nah, jangan dimakan. Diminum dulu Mas Redi, diminum. Coba diminum. Coba. Mau minum ragu-ragu dia. Oke, yuk Gino. Jadi kita di sini akan ngobrol panjang sekali. Kenapa Ya. kok ada beliau-beliau ini gitu ya? Nah, kalau kita biasanya kan ngomong bahasa Jawa. Tamu-tamu kita juga kebanyakan baik banget ya. Tahu kalau nggak ada isinya. Biasanya kita kan juga tamu-tamu kita ya kita ngobrol bahasa Jawa. Kita pun juga akan ngobrol bahasa Jawa meskipun nggak sepenuhnya. Tapi beliau-beliau bukan orang Jawa loh. Iya. KTP-nya aja Jawa Timur. Heeh. Ya Allah. Ngomong apa? Maksudnya piye? Iya, yang jelas Jember itu kan kita pernah sebut dulu ya, Cak, di obrolan budaya yang kesekian Dulu, itu. Jember itu semacam miniatur Indonesia. Wah, Iya kan? betul. Karena di sini ada banyak sekali etnis-etnis yang sudah hidup rukun. Tapi bener nggak sih? Nah, kita cari Betul. ceritanya. Apapun, yuk sedikit garis bawahi. Apa? Apapun etnisnya, apapun sukunya, apapun itu, kita tetap Indonesia. Indonesia. Mantap. Sip, mantap. Kok cuma jempol tak bayar lah? Aku disawer kadang ngomong gitu. Bicara tentang etnis, monggo cerita siapa yang siap untuk cerita pertama dulu. Apa yang Cerita paling muda tentang atau paling tua atau yang keluarganya. setengahnya? Kok pasti jejer ya? Yang Iya. paling tua, setengah, paling muda. Karena dekat dengan aku kan paling muda. Iya, paling muda. Kok pas ya? C Maya dulu, Iya, monggo lady silakan. first. Yang sih. paling muda. Cerita yuk C.
Bagus sekali ya. Lama Belum, sekali, Cek. belum. Nunggu tadi. Kalau ngomong tentang Ya, sudah hidup. Oh, belum. Bisa di skakelnya dihidupin? Oke, ada lampunya? Sudah kayak. Udah naik, boleh. Oke, bagaimana? kalau ngomong mengenai tentang budaya. Jangan marah ya. percampuran. Iya. Saya sejak lahir itu sudah di keluarga saya sendiri itu sudah Bhinneka Tunggal Ika sejak lahir. Karena kalau ngomong ini di keluarga saya sendiri, saya 7 bersaudara. Banyak ya? Banyak, iya. Kalau dulu KB-nya kan keluarga besar. Rumah dekat stasiun kereta api, jadi otomatis banyak anak. Apa hubungannya kereta api? Karena nggak denger itu. Oh iya, masuk. Nah, dari kurang dekat kami ini, 7 bersaudara itu, jadi agamanya juga beda-beda. Orang tua Tionghoa, anak ada yang Muslim, ada yang Kristen. Serius tuh? Serius lah. 7 bersaudara. Dari 7 bersaudara. Ya. Nah, kalau untuk itu dari sisi agama. Kalau untuk dari sisi percampuran budaya juga kami dari 7 bersaudara juga ada yang nikah dengan Jawa, dengan Cina sendiri, seperti itulah. Jadi lahir itu udah Dicampur Bhinneka ya. Bhinneka Tunggal Tunggal Ika. Ika. Iya. Hawa aura rumah itu sudah gitu nggak ya? Sudah biasa. Jadi Iya. ketika Natal, ketika Lebaran, auranya itu tidak ada yang namanya perbedaan. Itu saya juga nggak paham bagaimana perbedaannya, karena lahir sudah berbaur, bercampur baur. Satu keluarga udah hafal lagu Garuda Pancasila berarti ya. Nah, lahir itu sudah, langsung langisnya sudah Garuda. Wah, istimewa. 7 bersaudara dengan maaf agama yang berbeda, juga ya bergabung dengan Kolaborasi. komunitas seperti itu. Perkawinan, di dalam perkawinan juga sudah kolaborasi. Jadi tidak seperti kalau orang kan mindsetnya, oh orang Cina harus dapat orang Cina kan gitu ya toh. Itu. Nah ternyata di keluarga saya nggak berlaku itu. Oh, universal lah ya semua ya, Iya, oke. betul. Berarti Jadi- dari pendahulu nggak ada ya kewajiban, harus nyari yang seetnis gitu, nggak ada. Tidak. Jadi kebetulan juga Mbah Buyut ya, Mbah Buyut saya itu kalau ngomong kita Mbah Buyut biasanya kalau di dalam tradisi Cina itu sangat kuat sekali. Kalau Konghucu itu ya sudah Konghucu terus sampai anak turunannya itu. Tapi ternyata Mbah Buyut saya itu malah Kristen. Nah, sedangkan anak cucunya di Konghucu. Setelah itu buyutnya baru campur-campur. Gitu. Oke. Waduh, ini baru Cemaya nih ya. Belum. Nah, ini Bang ada Amri. Bang Amri. Iya. Gimana Bang Amri? Silakan. Saya cerita kuliner ya. Kuliner. Ini cocok ini Mas, pokoknya. Tapi Iya. anak berapa ngomong-ngomong, Bang Amri? Saya ini anak pertama Dari? dari 7 juga? 6 Oh, 6 malah. sebenarnya 7. Cuma 1 meninggal, kemudian yang hidup 6. Oke. Tapi kalau di Aceh memang kalau 6 itu termasuk keluarga kecil. Iya, Banyak yang selusin. Oh, 12 baru. 12 Berarti ya. orang Jawa nggak ada apa-apanya ya. Dengan keluarga besar. Oh iya, orang Jawa nggak ada apa-apanya sebenarnya. Kita ngomong 7 berapa 8 sebagainya. Hampir sama berarti ya. Iya. Kakak saya juga banyak tuh. Baik, kembali ke kuliner ini Bang. Iya. Kuliner. Gimana? Jadi di Aceh itu mungkin apa nama Yuk Gino, Cak Gemol, Mas Redi, Mbak Maya, ini sudah tahu ini mie Aceh ya. Iya. Terkenal ya. Jadi Sama- itu salah satu Betul. kuliner yang ada di Aceh ya. Kalau kopi gayo. Kopi kayu, pas. Oh, mantap. Kebetulan ayah saya itu petani kopi Wah. dan kopinya kopi gayo. Gayo. Wah. Sampai waduh. sekarang.
ayah sudah tidak ada lagi. Tapi ada cuma teruskan ya? Kebunnya masih ada. Jadi nanti kalau ke Aceh ya nanti kita bikin kopi sendiri gitu. Istimewa. Kemudian ada pulut panggang. Pulut panggang apa, itu Bang? ketan Ah. yang dipanggang gitu, yuk. Apa namanya, Bang? Pulut panggang. Pulut panggang. Pulut panggang. Ketan yang dipanggang. Ketan yang dipanggang. Polot itu kalau di Jawa itu lem. Jadi mau di kan iya, Iya, katanya betul, di lem betul. itu dipolot gitu. Lem Berarti ya? kalau pulut panggang di Jawa ini lem yang Lem dipanggang. dipanggang. Lem Iya, dari iya. getahnya pohon. Getahnya pohon. Nah, jadi itu salah satu kuliner yang istimewa lah ya. Ya mungkin hampir sama dengan tetel itu, tapi kemudian dipanggang gitu. Pokoknya ngomong kuliner ya, tim Iya. RRI ini tuh paling gercep lah. Ada, saya tahu namanya, nggak boleh sebut nama, Tit nanti. Iya. Oke. Oke, tapi bentar ngomong-ngomong sebelum kita pindah ke Mas Reddy, Iya. nunggu ya. Ini kan Bang Amri ini kan saya kenal udah lama sih gitu ya, udah lama bahkan. Kayak Benar, benar. beliau kuliah di sini, saya tahu sendiri dulu dengan almarhum Pak Yusnan ya. Pak Yusnan, Nah, betul, ada Mas betul. Sobirin juga. Benar. Nah, Wah, ini teman kecil ini sebenarnya. Iya, teman lama Iya, ini. iya. ini ngomong-ngomong sekarang ngomong Jawa iso ora? Saya ini terus terang, saya ini lebih bisa bahasa Madura daripada bahasa Jawa. Balik. Takut salah mungkin ya. Karena mungkin Jember Kota ini kan identik dengan Madura. bahasa Madura gitu, bahasa Iya, nasionalnya, ketimbang bahasa Jawa gitu. Tapi ngerti ya orang Jawa ngomongnya? Ngerti, Ya, pasti. ngerti. Cuma ngomongnya agak sulit. Tapi kalau Madura bisa aktif. Oh. Waduh, membunuh tak ngetes sekali ya. Bener maring Jawa tak bisa Madura. Malu saya. Aduh. Oke, baik sebelum saya semakin malu ya. Mari kita pindah ke yang berikutnya. Mas Reddy Ah, ya. Mas Mic-nya Reddy. ada. Ini kadang kita belum tanya, udah ngomong dulu kadang. Makanya. Sudah ngomong dulu gak apa-apa. Kalau Mas Reddy sendiri gimana, Mas Reddy? Suka makan apa? Ini anak keberapa by the way? Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya yang pertama. Oh, kalau Cemaya tadi berapa? Anak Tujuh. Anak pertama. Kalau Cemaya di tengah-tengah ya, Ce ya? Oh, Nomor 6, enam. hampir. KB-nya semakin bagus. Dari berapa? Dari berapa saudara? Dari 2. Dari 2. Oke. Bagaimana rasanya terlahir dari etnis tertentu? Ah, Ini pertanyaan itu ini. dia. Soalnya Betul. kalau kita sih, aku masuk soalnya, Cak. Kita kadang nggak bisa ini ya, maaf, dari mata sudah kelihatan ya. Sipit ya. Gimana rasanya itu? Terlahir dari bapak dan ibu Tionghoa sebenarnya itu kan ya kalau kita kecil kita tidak paham tentang keberagaman itu apa gitu. Tapi setelah dewasa dan berkumpul dengan banyak orang dari berbagai tempat gitu ya, dari berbagai tempat, bahwa saya merasakan saya tidak pernah merasa sebagai minoritas karena kita terlahir dari suku atau etnis Tionghoa, itu bahasanya adalah keniscayaan. Iya. Keniscayaan. Kalau di Muslim sendiri gitu, sunatullah gitu kan. Iya. Bahasanya kan gitu. Keniscayaan yang diberikan Tuhan kepada kita dilahirkan dari ibu yang berasal dari Tionghoa, Jawa, Madura, dari bapak yang Tionghoa, Jawa atau Madura atau apapun. Kan saya tidak bisa memilih, Mas, mau terlahir dari ibu mana. Juga saya kalau bisa milih saya mau nama siapa juga boleh kan gitu. Sekarang bisa request kok. Ada aplikasinya. Gak bahaya ta? Wah, ini mulai. Ya apa sih? Mel. Sudah keseret ya. Oke, jadi gak ada masalah dengan itu ya. Gak ada masalah. Oke. Jadi di Jember semua sepakat tidak merasa minoritas ya. Kita betul-betul warga Jember. Tapi kan tetap ada perkumpulannya. Ya nggak sih? Ada. Ya, pakai mic dong. Ada. Ada, cuman saya sendiri secara pribadi mungkin tidak masuk di sana. Kebanyakan sih kelompoknya itu sudah sepuh-sepuh ya. Kayak perkumpulan Tionghoa Indonesia di Surabaya itu juga ada. Itu mereka
orang-orang sempuh yang berkumpul untuk ini sosial, mengadakan kegiatan sosial. Sosial. Seperti itu. Oke. Lebih banyak kegiatan sosialnya. Bakti sosial lah gitu ya. Iya. Oke. Ini kalau kumpulnya ini kapan nih? Ngomong-ngomong, apa tadi namanya? Di masing-masing apa ya? Forum, Komunitas, komunitas ini, perkumpulan. perkumpulannya ini kalau dari mengadakan- Tionghoa, dari Aceh gitu. Ada rutin ini enggak? Kalau yang muda-muda memang enggak, Ja. Ya, kalau Ya, muda-muda, yang muda-muda kan sudah masih kita 16 berangkat. bahaya lah sih. Iya. udah mulai panas ya. Oke. Jadi kita nggak pernah tahu, ya bukan nggak pernah tahu ada, cuman kita tidak masuk karena kita sendiri, terutama saya sudah sibuk dengan ini ya, dengan komunitasnya kita sendiri. Yang komunitas ini ya, kita multikultural betul, gitu. kita ada komunitas sosial untuk kami sendiri namanya Bensromben Indonesia. Bensromben Indonesia. Bensromben. Ya, isinya Dalamnya- benar-benar orang-orang Bensromben bener. Dari segala etnis. Dari segalanya. Jadi ada agama apa aja, tidak membatasi karena memang yang penting adalah di jalur kemanusiaan dan di jalur kebaikan itu aja. Nah, itu. Oke, Oke. mantap. Masih penasaran sekali kita tentang gimana sih di dalamnya sesuai dengan topik kita kali ini, nilai multikultural dalam Pandalungan. Iya. Oke. Sebelum dilanjut ya, ini ada tontonan yang bergizi. Ayo kita simak bersama. Oke. Aku bangga menjadi Indonesia. Bagaimana tidak? Masyarakatnya beragam, sukunya, bahasanya, budayanya, kulinernya, alamnya, sangat kaya. Keragaman itu terbingkai indah dalam satu nama, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, perbedaan, keragaman bukanlah rintangan. Justru kita semakin bergandengan. Semoga kerukunan, keamanan, perdamaian, dan kesejahteraan selalu menyertai tanah air tercinta, Indonesia. Disinilah tempat kita dilahirkan, dibesarkan, dan dikuburkan. Menjaganya adalah keniscayaan. Jika orang-orang di luar sana saja cinta Indonesia, ikut mengagungkan Indonesia, ingin tinggal dan menikmati keindahan Indonesia, turut menjaga alam dan budayanya, apalagi kita. Anda suka mie? Kami juga. Masalahnya, anak pertama suka mie goreng, si bungsu malah demen rebus. Aku suka kari ayam, suamiku mie soto Lamongan. Aku siap membuat macam-macam rasa, tak perlu memaksa. Kami ajarkan tak boleh memaksa kehendak orang lain. Segala sesuatu bisa dimusyawarahkan. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kami ajarkan keluarga kami menghayati Pancasila, mengamalkan butir-butirnya. Satu butirnya jadi pegangan kami, yakni menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Si bungsu menerima itu, si kakak sumringah. Mereka suka kita bikin banyak mie. Hasil diskusi bersama keluarga seperti butir Pancasila. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Ini keluargaku, pecinta garis keras mie. Bagaimana keluargamu? Tuh, iya. Pokoknya kuliner dan Pancasila. Ini udah masuk toh? Udah. Oke, kita kembali masih dalam acara Obrolan budaya RRI malam Jember. hari ini. Yuk ada lagi pantun. Aduh, Silakan. jebakan ini, jebakan Cak Gemol. Benar. Ayo, Ketemu buaya mengejar kuda. Nah, cakep. mana cakepnya? Iya. Ya. Cakep. Ulang. Ketemu buaya mengejar kuda. Cakep. Punya hobi kok binaraga. Nah,
keragaman suku budaya yang kini ada, perdamaian harus dijaga. Asik. Tok tepuk tangan, tok nyawer. Aduh. Mic-nya dipegang. Iya. Iya. Baik, yuk. Ini masih ada Cemaya, ada Bang Amri dan juga Korudi. Redi. Ke ready ya. Kita tadi sempat bicara tentang kuliner. Iya. Kuliner ternyata bisa juga jadi semacam pengikat gitu ya. Betul. Apa ya? Alat untuk semakin mempererat ikatan antar kita. Oh. Betul. Ini misalnya sih. Iki apa jenenge, Cak? Gorengan. Tadi aku gak takon. Iya, Itu kabeh gorengan. tempe goreng. Itu ini ada tahu tempe. isi. Tempe kemul. Tapi kemul OT-OT. istilahnya. Nah, OT-OT di daerahku Hongkong iki. Hongkong, C. Tahu nggak di daerah Atau Pasuruan namanya bakwan. weci? Weci. Orang bilang bakwan. Weci, Iya. oh ya. Enak Hongkong wis ado Tapi kan? goreng. Enak Hongkong. Nyoba ta? Ado. Katanya Karo nyoba. Lombok ada bisa. Kalau Mbak Tet. Hongkong be Lombok. Iya. Terus Katanya yang dijak. kita nunggu nih mau tanya apa gitu. Jadi emang Anu. kalau kuliner ini tidak hanya sebagai apa ya pengikat, tapi juga sebagai pengingat kalau menurut saya. Jadi Pengikat, kita, pengingat, betul. pemersatu sih. Dan penghilang rasa lapar. Itu yang paling penting. Pandalungan itu sebutan untuk Jember tercinta ya toh. Nah, dari sudut pandang masing-masing, bagaimana melihat Pandalungan di Jember? Monggo. Dari yang paling jauh barangkali ya. Dari Aceh dulu. Nyadar paling jauh ya. Oke. Oke. Menurut saya ini istimewa ya, karena Pandalungan itu sesuatu yang muncul secara kultural, tetapi juga didukung dengan apa namanya sesuatu yang formal. Artinya pemerintah mendukung, masyarakat mendukung, dan kemudian saya melihat bahwa Jember itu bukan Jawa ya, tapi juga bukan Madura gitu. Pandalungan gitu. Bahasanya pun saya lihat campur-campur. Salah satu contoh. Biasanya kan sici-sici ya, situ-situ. Tapi kalau di Jember, tuk situ kata. Cici. Iya. Artinya ini luar biasa. Sehingga walaupun kami dari jauh, dari Aceh, ini merasa nyaman gitu. Bahkan pengalaman kami pada tahun 2003, di mana di daerah lain itu ada gerakan tertentu dari masyarakat, Ada gejolak gitu ada ya. gejolak. Nah, ini kami khawatir gitu. Kapan nyampe ke Jember gitu? Karena sepertinya sedikit lagi nyampe ke Jember gitu. Tetapi itu tidak terjadi pada waktu itu. Iya, iya. Sehingga itu membuktikan bahwa sebelum kami di sini dan setelah kami di sini dan pada saat kami di sini ini, Jember ini betul-betul nyaman bagi siapapun. Iya, sampai 20 Pantesan. tahunan di sini ya. Iya, 20 tahun lebih. Ya Bang, 20 tahun lebih. Bang? 23 tahun. 23 tahun. Waduh, iya. Pantesan ya kalau Jember itu sering didatangi para pendatang karena terus nyaman, para pendatang nggak mau pulang. Benar. Jadinya Jangan tolong Jember. iya, mandi di Sungai Bedado. Dulu sekarang jangan. Jangan. Sudah tak, Tapi, Bang tak Amri- elok lagi. Bang Amri juga sempat mandi Sungai Bedadung? Mandi sendiri beliau. Saya pertanyaan bukan mandikan gitu. Sempat cuci muka. Oh, cuci muka. Waduh, saya nggak kolu ya. Tapi istri orang Jember ya? Orang Jawa juga? Istri orang Aceh juga. Oh, orang juga. Tapi sebenarnya dulu ya pingin juga ya, tapi lama menunggu jawaban gitu. Kemudian pulang ke sana, kok ternyata dapet? di sana ada yang mau diajak ke sini gitu. Jodohnya. Akhirnya bawa dari sana ke sini untuk mendampingi gitu. Akhirnya curhat juga ya. Oke, Cemaya sekarang. Monggo. Melihat Jember bagaimana, Ya, Ci? kalau melihat Jember ini saya sendiri sudah 18 tahun di Jember. Kalau ngomong ya itu tadi sama seperti Bang Amri bilang, apa ya, nggak merasa kita ini oke, kamu Tionghoa, Cina, Iya. tidak ada. Jadi memang berbaur
Terus yang di Pecinan itu kalau saya lihat juga di daerah Pasar Tanjung Pecinan itu ya toh lebih banyak berbahasa Maduranya daripada berbahasa Tionghoanya. Lo aku lo kalah aja di situ. Nah, Cin. ya Oh, itu kan mereka itu ngomong kan ya. Maduraan nih. Nah, saya sendiri kalau disuruh ngomong bahasa Tionghoa, ya saya bisanya ketap-ketip. Aduh, ya itu, aduh. Kalau teman-teman kalau ngobrol dengan saya, Cino lontor. Api asli Cino lontor, lontor sembarangan nih. Iya, jadi kalau ngomong bahasa Tionghoa sendiri saya bisanya paling sisye. Itu aja istilah-istilah itu. Sudah cukup, jangan yang lain-lain. Tapi kalau Bisa dari pusing saya. papa mama? Papa mama sendiri dengan anak-anak berbahasa Jawa. Oh, Jawa. Tidak berbahasa. Nah, iya tidak berbahasa Kalau Tionghoa. kakek buyut barangkali. Kalau kakek dengan anaknya berbahasa Mandarin, tetapi kalau mbah ya dengan cucunya Sudah enggak berbahasa ya? Madura. Wah, astaga. Iya, jadi nenek saya itu dari pihak papa tidak bisa berbahasa Jawa. Sama seperti Bang Amri, sama sekali tidak bisa berbahasa Jawa. Madura Dia tadi. berbahasa Madura terus. Oke. Jadi makanya kalau ngomong Pandalungan ya memang sudah seperti itu, sudah mengakar ya. Jadi kami tidak merasakan namanya perbedaan karena kami sendiri ketika dia ngomong, suku Tionghoa, ya benar sukunya. Iya. Tapi kalau suruh ngomong terus budayanya yang kental itu kita juga sudah tidak ngerti. Iya. Jadi kayak di pemakaman kematian ya mungkin jenengan tahu bahwa harus begini-begini. Saya sudah tidak paham. Generasi kami ini sudah tidak paham, apalagi generasi-generasi di bawah tambah nggak tahu. Oke, ini sambil santai. Iya, dibuka monggo, dulu biar bisa. nggak panas, ini panas banget. Panas ya. Iya. Punya kamu bocor itu, bocor. Iya, ditambah lagi ya. Ini asli tak ini? Asli, Cak. Coba dipuklek. Asli. Dipuklek. Asli. Iya, oke. Sekarang yang paling tua. Yang paling tua. Ayo kau. Nah ini tapi pertanyaan beda. Nah kalau yang paling tua ini, kalau kita lihat kan beliau ini, Mas Redi ini kan sepak terjangnya luar biasa. Sampai mana? Kayak Mas Redi, Momoro nang Jakarta, Momoro nang luar negeri dan sebagainya. Terkait dengan kayak PIS itu dan sebagainya. Nah ini kalau Mas Redi sendiri gimana nih? Jurus jitu dalam membuka batas perbedaan. Nilai toleransi. Iya. Jawabannya A. Kan yang Bukan sudah Anda ini. berkelana ke sana kemari. Jadi sambil nyambung ya Mbak, sebenarnya kita sangat Disambung pakai gorengan. kita sangat bangga bahwa Jember dikatakan Pendalungan. Pendalungan sendiri kan bukan hanya milik Jember ya, tapi milik tapal kuda. Kita harus bangga karena di Jember tidak hanya ada etnis Tionghoa, ada etnis Arab, ada India juga, ada Pakistan. Bahkan kalau kita ngomong kalau kita ngomong Pecinannya Jember antara Pecinan sama Kampung Arab itu kan berdekatan. Berdekatan banget, apalagi di situ ada India juga ya. Ada India, ada Aceh, Papua dan lain sebagainya gitu ya. Kayak lagu ya lama-lamanya. Lagi ramai-ramai. Belum lagi yang agak ke sana dikit ada Kampung Osing ya. Osing. Itu luas itu. Terus Dan kampung-kampung yang lain. Jangan kan gitu ya. Ini di tempat mertua nih. Kebetulan di daerah Jenggawa yang seharusnya itu kan orang mengatakan Madura. Di kampungnya mertua itu malah kampung Jawa. Beda dikit seberang sungai udah Madura. Sebelahnya lagi udah campur-campur sudah. Seperti itu gitu. Loh, aku juga punya cerita. Di daerah Jember bagian selatan tuh ada semacam perkampungan juga, perkampungan Manggar. Manggar. Iya benar ya? Manggar apa? Orang-orang Manggar tuh ada itu di situ. Itu bingung antara bahasa Jawa, Madura campur juga di situ. Ya? Suku Grenden ya? Bukan, daerah Puger. Suku Puger. Campur. Waduh. Kita sendiri kadang bahasanya juga sudah ikut bahasa sini, yaitu lun alun. Kita kemana? Lun alun. Yaitu sampai komunitas kami juga bensromben seperti itu. Iya. Dan di tempat lain cari yang namanya demekodim, nggak ada. Wah iya Demokodim itu baru ingat saya. Iya, nol kenal itu hanya ada di Jember. Benar. Nggak ada di tempat lain.
Delok ya. Heeh, delok. Terus kalau soal kuliner ya, cari wis di mana sih ngomong iki rasanya ya apa, yang lain kan jawabnya enak, nek Jember enak ya. Cuma ada di Jember itu. Kalau di Jember naik kendaraan naik apa? Naik bis. Iya. Bis sekolah. Nah, semuanya ada ya. Seperti itu. Itu khas banget di Jember, tidak ada di tempat lain. Oke. Saya mencari kesamaan ini sih. Kita kalau ditanya kan ada ya waktu apa kepengurusan forum pembauran kebangsaan dari etnis mana? Bingung sih. Jember. Nggak ada ya yang dari etnis Jemberan gitu ya. Padahal kita produk itu. Mau bilang sebenarnya. Pandalungan juga masih belum gitu ya. Oke, ada yang mau ditambahkan kok? Tadi cara apa namanya membuka batas Jurus jitunya gimana? batas perbedaan. Cut, gitu. Jurus jitu ya. Sebenarnya sebagai anak muda yang Kata siapa? kata saya Oh, iya. sebagai anak muda yang terdiri dari berbagai agama yang berbeda atau suku yang berbeda, kita tidak perlu berkecil hati. Saya tidak perlu berkecil hati sebagai orang yang rumahnya di pucuk gunung, Bondowoso. Tapi saya tidak berkecil hati sebagai orang Tionghoa yang orang tua saya pedagang. Rata-rata saya sebagai Tionghoa juga lebih berbahasa Madura campuran gitu, meskipun Mandarin sedikit bisa, tetapi saya tidak merasa sendiri dan saya tidak merasa canggung. Bahwa kenapa? Bahwa kita aman-aman saja gitu. Bahwa konstitusi kita sudah mengatur pasal 29 bahwa Wah. Benar-benar tua ya. sudah mengatur setiap orang berhak atas keyakinan berkumpul dan berserikat. Kita tidak perlu takut bahwa kita sudah punya konstitusi gitu. Apalagi kita kalau mau ngomong ke belakang mungkin yang tua, yang usianya lebih tua. Maaf ya, matang. Bukan tua, matang ya. 1908, 1928, lalu 1945 itu kan sebagai penanda-penanda yang lagi bukan mengatakan saya Aceh, saya Papua, saya Cina, saya India. 1908 aja untuk menuju 45 mereka sudah mengatakan Indonesia. Kok kenapa sekarang dipermasalahkan kan begitu? Kita tidak perlu mempermasalahkan itu. Jurus jitunya adalah yang pertama, kita harus bersyukur atas keniscayaan kita sebagai apa dan terlahir dari apa. Keniscayaan. Kalau muslimnya sunatullah. Gitu kan. Yang kedua adalah bahwa kita sadar tetangga kita kanan kiri tidak hanya agamanya berbeda, tetapi sukunya juga berbeda gitu. Yang ketiga adalah kita sadar bahwa kita sekolah, kita kuliah juga nggak seragam, Mbak, kecuali kita sekolah di sekolah negeri, kan gitu, tidak seragam. Saya pun ketemu, mungkin kita ke pasar ya, pedagang ikan tidak mungkin satu suku juga gitu kan, tidak mungkin juga satu etnis, tetapi yang jualan juga di pasar, ketika kita ke pasar, ketika kita berkeliaran kemana-mana, pastinya kan ada juga orang-orang yang berbeda gitu kan. Oh mukanya orang kira Mas, orang kan mikir ya Mas, kadang dia mau panggil apa gitu kan, saya mau panggil dia Mas, bisa saja gitu kan, ada yang panggil koko, panggil abang, panggil apa, panggil taci, kan macam-macam ya. Kadang ada orang yang seperti Cemaya ini kalau di luar bukan dianggap seperti Chinese, tapi seperti Mongolia mukanya. Ya mirip kan, seperti seperti ini kan, agak mirip Asia lah, Asia. agak Asia gitu kan. Bisa saja kalau matanya tidak sipit dan sebagainya. Yang jurus jitunya ya kita mencoba untuk merayakan perbedaan itu dengan banyak cara. Kita menikmati kuliner, ya setiap hari raya lah, atau setiap perayaan budaya paling tidak kita bisa ngundang Yugino dan Cak Gemol lah. Misalnya ketika Imlek, yuk kita ada misalnya bakcangan, gitu kan. Misalnya itu ada kue keranjang gitu ya. Kue keranjang kalau di Jawa itu dodol ya. Dudul gitu. Kalau bahasa Jembernya kan dudul. Jualan kalau sini. Total, iya. Kalau misalnya kalau saya masuk ke keranjangnya. keranjang. Misalnya kita bicara kuliner ya, misalnya
cap gome gitu ya. Itu kan sebenarnya lontong cap gome itu kan tidak ada di negeri sana. Adanya di negeri Di sini. Indonesia. Indonesia. Iya. betul, Tidak ada betul. lontong gitu kan. Iya. Misalnya juga ada di sini ada juga namanya bacang, kue bacang. Kalau tadi saya nyambung aja ya, kalau di situ ada tetel ya. Betul. Di orang etnis Tionghoa tuh ada namanya bacang. Bacang. Ada juga namanya kue bulan. Hmm. Itu ada waktu-waktunya gitu. Ada juga ronde Oh iya 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 iya. dan mie. Nah, itu kan ada ronde tanpa isi kan semua ada filosofinya Mas gitu. Paling tidak saya sebagai orang yang tidak terlahir di Tiongkok, tapi saya pernah pulang ke Tiongkok, ke Guangdong dan Xiamen. Itu satu kali pulang itu ikut Kayak merek paman. jam ya? Kayak merek jam. Namanya kota Xiamen. Berangkat dari Surabaya langsung ke daerah provinsi kecil di sana di Xiamen, lalu mengunjungi buyut di sana. Tetapi di sana dan sini berbeda, dari rasa makanannya aja berbeda. Di sana makanannya agak manis dan juga berbau berbau fermentasi dan sebagainya. Sedangkan di sini tidak seperti itu gitu kan. Lebih enak makanan sini sih, makan nasi jagung bisa mulut. Karena udah lidah sini lah ya. Udah di sini, lidahnya di sini. Yang selanjutnya ya kita harus sadar, kok sadar terus gitu ya. Ya kita bisa mempromosikan perdamaian macam-macam. Caranya juga dengan ya cara ngajak ngumpul ya. Ngumpul bersama ya. Yang Chinese jangan ngumpul yang Chinese, yang Jawa jangan cuma ngumpul dengan Jawa gitu kan. Paling tidak kita bisa ngumpul dengan orang yang berbeda. Saya pernah tinggal dengan orang Arab, saya pernah dengan orang Aceh dan sebagainya. Saya tidur di pesantren di berbagai tempat, ya nggak ada masalah. Kapan hari kumpul sama orang-orang Papua? Iya kan? Nggak ada masalah gitu. Jadi tidak ada masalah bahwa jurusnya ya kita sadar bahwa keberagaman itu adalah keniscayaan. Han, yuk. Iya. Pertanyaan 10 ya, jawab semua ya. Keniscayaan dan itu Keniscayaan. sebenarnya sebuah kekayaan ya, Betul, kekayaan dan betul. keindahan yang harus Oke, tapi dijaga. ngomong kok ini Cemaya sama siapa Reddy barangkali ketika di jalan ya ada manggil koko atau cici gitu nggak Nggak masalah ya? masalah. Nggak masalah Nggak sih. tersinggung dengan Cuman itu? sering juga malah kalau saya sendiri nggak tahu ya. Mungkin mata saya sipitnya nggak seperti sipitnya orang Chinese. Saya masih ada kelopak mata. Meskipun kecil. Seperti itu. Dan seringannya kami ini kan ada kegiatan untuk membangun masjid, merenovasi masjid, membangun musola. Itu selalu sering ditanyain antara iki wong endi ya, selalu dipertanyakan itu. Setiap kami membangun itu kami selalu dipertanyakan. Mbak, permisi Ini ya. kayaknya dari Jombang deh. Ya kan, ada ini loh garis-garis mirip-mirip yang dari Mbak, Jombang. permisi ya, mau nanya, jangan tersinggung. Mbaknya ini Cina atau Jawa? Loh, memangnya kenapa? Saya tanya. Enggak ada apa-apa. Terus selalu ditanyain agamanya Muslim atau Kristen. Loh, kenapa? Saya bilang, enggak ada apa-apa. Kok aneh Penasaran aja. barangkali ya. Mereka penasaran seperti itu. Nah, tapi dari sini nih kami mengajarkan juga kepada teman-teman sesama ini ya Tionghoa untuk lebih berbaur, lebih memperhatikan kanan kiri, depan belakang rumah kita seperti itu. Kan tidak pasti di dalam satu perumahan satu suku, Iya. satu agama kan tidak. Nah, seperti itu. Jadi kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita untuk lebih berbaur karena bagaimanapun kita ini hidup di negara Indonesia. Negara yang multi etnis. Dan juga multikultural. Kompleks sekali, kompleks, semuanya apa yang tidak ada di luar ada semua di Indonesia. Di Jember utamanya. Di Jember Betul juga. sekali. Miniatur Indonesia ini ya. Betul. Sebelum dilanjut, Iya. ini silakan cek, gak apa-apa. ini. Apa silakan terus mau tadi gak ada yang makan ya? Nah ini contoh satu nama makanan aja bisa beberapa nama ini. Ya, Satu bentuk Hongkong ini. ya. Kalau di Aceh Hongkong. namanya bakwan. Nah, Ah, ada bakwan. Di sini bakwan, ada OTOT, Hongkong, Weci. Weci. Ah. Oh, heci. Apa lagi? Iya, Lah iya ada- tadi heci. Ada weci, ada heci. Iya. Tadi kalau di Aceh namanya apa? Bakwan. Berarti banyak satu. Oh mungkin. Ya. Oh, dua batu. Ini aja, ini Lombok. lombok, cabe, apa lagi? Hah? Cengeh.
Cengek itu dari Jawa Barat. Kalau di tempat saya namanya lede. 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 Asik nih, Bang. Ini Ya. lodeh. Oh, lain lagi itu. Beda, Pak. Beda. Oke, sebelum lanjut, Aha. ada ini tontonan yang bergizi lagi. Yuk, kita Maaf simak. bapak-bapak, besok kita jadi kerja bakti ya. Warga baru yang itu sudah diberitahu belum Oh, ya? Pak Yohanes, biar nanti saya yang Loh, jemput. ada warga baru kok? Kok bisa kampung kita itu ada pendatang dari luar? Itu bisa buat kisruh loh Pak RT. Yang bikin kisruh itu siapa? Nah itu. Dia orangnya datang baik-baik. Secara administrasi dia sudah lengkap. Pak Ali belum kenal aja sudah suudon. Pak RT, kalian usul bahwa itu garudanya diganti Pak. Udah kayak gitu. Oh ya, bisa. Oh Garuda itu kayak gitu udah cukup. Itu hanya formalitas kok itu. Bapak, saya izin dulu nggak ikut kerja bakti, mau nyari kambing. Ya. Ini warga baru itu ya? Iya Pak. Oh, Pak Jono, mau nyari kambing? Nah itu? Ya. Kok cuma satu? Nah, ini yang lain baru diantar ini. Katanya ada warga baru Pak Ali. Nah itu, saya itu paling nggak suka kalau kampung kita itu kedatangan orang dari luar. Itu bisa buat kisruh loh itu. Ya, jangan gitu Pak Ali. Yaudah ini tak ambil, ya. Siap ya Pak Ali. Saya Ya. tak beli keran dulu. Ya. Nanti pulangnya tak ambil. Siap. Itu ya. Loh kok jadi banyak gini gimana ini? Kayak gini kan sulit dikenal itu yang saya pilih tadi yang mana? Pak Ali, kambing ini kan mukanya sama, bulunya sama, bentuknya juga sama. Jadi susah untuk dikenali. Makanya manusia itu diciptakan berbeda-beda untuk saling mengenal. Tidak seperti kambing ini. Ya toh? Ya. Waduh, orang baru itu kerja bakti. Kambingnya tak ambil. Nanti saya antar Pak Ali. Ya. Gimana bapak-bapak? Bagus toh? Bagus. Oh, Bhinneka Tunggal Ika. Ali. Yohanes Pak. Pulang Pak, kambingnya lepas. Waduh. Wedus. Cek kadung molo-molo. Iya. Waduh, udah segmen 3. Gak kerasa sambil makan, sambil nyoba, sambil ngincipin. Segmen 3 tapi ronde pertama ya, Sik, ya. Baru udah pertama. Gak apa, silakan sambil makan nggak apa-apa. Oke. Silakan diminum. Udah bisa nggih? Ini tadi minum terus sampai habis ya? Habis sudah. Oke, ini yuk kita kan bareng ini ya, bareng Forum Pembauran Kebangsaan. Nah, jadi yang sudah ada di sini, ini ngomong-ngomong sudah berapa lama nih Forum Pembauran Kebangsaan ini berdiri? Apa Kalau forum apa ya? FPK sendiri ini berdirinya aslinya, asli ya, bukan palsu ini. Iya. Sekitar tahun 2018 ya. Iya. Nah, di sini sudah 2 angkatan. Nah, kebetulan kami, 2 kepengurusan saya gitu. dan Yugino ini angkatan pertama dan angkatan kedua. Oh. Kalau beliau ini angkatan kedua. Tidak ada junior, tidak ada senior. Yang bagian angkat-angkat yang mana? Tapi satu Semua, kepengurusan semua. semuanya. Jadi Semua ngangkat, ya. Satu kepengurusan berapa lama periode pengurusannya? Kalau yang pertama itu karena COVID ya, jadi diperpanjang. Diperpanjang. Harusnya setiap pengurusan itu sekitar waktu itu sampai 2020 harusnya. Setelah itu diperpanjang karena COVID, mengikuti pemilihannya ini bupati. Oh, sekalian. Iya. Oke, dan hingga sekarang hingga 2 periode berjalan lah. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau ini Bang Amri, jadi kalau jenengan ini, waduh, bahasa Jawa ya, oke ya. Madura toh, Madura. Madura Bisa mungkin. malah aku, nggak bisa. Dek Jadi- remah Bang ya. Tidak remah. Saya. Belum. Nah ini tiba-tiba bisa bergabung dengan forum ini, bagaimana ceritanya? Kok ketertarikannya dari hal apa? Jadi memang
Jember ini kan multi etnis tadi ya, jadi miniatur dari Indonesia gitu. Jadi saya yakin bahwa semuanya itu perlu didialogkan sehingga tidak terjadi miskomunikasi, tidak terjadi salah paham gitu. Ya buktinya ketika kita berdialog ternyata tidak banyak perbedaan, sama saja kita sebagai manusia gitu. Sehingga ketika saya melihat bahwa semuanya itu perlu didialogkan, maka FPK ini menurut saya sebuah forum yang sangat tepat ya untuk itu gitu. Kemudian yang kedua, Indonesia yang multi etnis ini kan tentu juga bangsa kita ini sudah belajar ya dari banyak hal-hal yang bisa menyulut konflik ya. Betul. Sehingga kita perlu melihat itu di masa yang akan datang. Potensi itu kita lihat bahwa kemungkinan ada, tetapi bagaimana caranya supaya itu tidak terjadi gitu. Sehingga ya dialog-dialog seperti ini saya kira RRI sudah berbuat ini. Ini terima kasih sekali gitu. Ini konkret. Jadi bukan hanya sekedar isapan jempol, tidak hanya sebagai program-program yang tidak jelas, tetapi RRI ini menurut saya ini jelas gitu. Dan ini sangat bermanfaat gitu. Artinya RRI sebagai sebuah lembaga yang sudah merekatkan semua etnis, semua perbedaan menjadi satu di Jember. Siap. Terima kasih Bang. Terima kasih juga Bang. Kembali kasih. Tapi menggarisbawahi ini Cak Gemol yang disampaikan oleh Bang Amri tadi bahwa kekhawatiran gejolak-gejolak yang ada dari wilayah lain itu nyatanya kalau dilihat di kehidupan masyarakat Jember nggak ada ya Bang ya? Belum pernah terjadi dan semoga tidak akan terjadi. Amin. Bisa diminimalisir lah ya ibaratnya ya, gesekan-gesekan itu. Ya mungkin tidak hanya diminimalisir ya, tetapi potensi konflik itu hanya di luar Jember, dan mungkin kita melihat ini akan menjalar ke Jember ya. Khawatirnya ya Bang. Seperti itu. Seperti saya berbicara tahun 2003 tadi itu. Oh iya betul. Tetapi ternyata itu tidak terjadi di Jember gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akan tetapi kewaspadaan jangan berkurang begitu ya Bang. Perlu, kewaspadaan sangat perlu. Jangan berkurang. Itulah kenapa barangkali dengan adanya forum ini gitu ya. Forum ini betul. Oke, motivasi sekarang untuk generasi muda. Kalau generasi yang kita kan lah sudah kita yang mana pemahaman. Yang sebelah sana dulu ya. Kita beda generasi aja ya. Beda. Ya. Gak bahaya mana motivasi untuk generasi muda ini siapa dulu nih? Yang paling tua. Yang paling tua. Anak muda tidak perlu takut karena berbeda. Anak muda tidak perlu takut karena dia masih muda. Tapi anak muda jangan takut untuk bersuara. Masih. Sebenarnya di RRI saat ini juga lagi kumpul anak muda dari beragam etnis loh. Ya kan? Yang dari Medan. Mana Medan? Oh, mana? Oh, Riau. Riau, sini Riau. Tapi ini suku Batak ya? Serius, Riau, Malang. Sini. Dari Bekasi. Betawi ya. Itu Jember. Kalau Nanin mana Nanin? Ya. Mana semangatnya plus? Jawa. Jangan tinggalan ya. Apa ini Cak? Loh ya tadi kan ini dari yang paling tua gitu ya. Sekarang yang tengahnya. Gimana nih Bang Amri? Saya apa Mas Redi? Kan sudah Mas Redi tadi. Sekarang Bang Amri, nanti baru ke Cimaya. Saya kira ini ya, kita terutama generasi ya kalau tua saya kira enggak, saya enggak tua Bang. Enggak, mateng. Kematangan ya. Mateng, dan kita punya generasi di bawah kita. Tentu ini narasi-narasi ya. Narasi-narasi yang kita berikan ke generasi muda itu tidak boleh keliru. Tidak boleh ada unsur kebencian. Tidak boleh kita menarasikan yang negatif.
Tetapi kita narasikan kasih sayang, Yeah. kemudian bersamaan. Yang kita narasikan itu bagaimana supaya kalau ada perbedaan itu ada dialog, bukan bukan gerakan jalanan ya, otot-ototan, tetapi harus berdialog. Itu yang kita narasikan kepada generasi muda. Tentu untuk generasi muda ini supaya mereka juga membiasakan diri, dan saya kira ini saat ini bukan membiasakan diri ya. Mereka sudah terbiasa bukan seperti tahun 70-an ya, 60-an. Ini agak sulit, tapi hari ini mereka itu sudah terbiasa. Karena mereka sudah terbiasa, kita tinggal lebih ngopok ya, Cen. Begitu ya Koh ya, saya kira ya. Iya, rata-rata kan tinggal pola pikir anak sekarang kan terbuka gitu ya. Lebih enak. Terbuka, sangat enak gitu. Bahkan mereka merasa kesepian kalau misalnya hanya bergaul dengan itu-itu saja. Iya, betul, gitu. betul. Iya. Ayo, Cemaya. Ya, yang penting itu menyikapi sebuah perbedaan itu tidak dengan ketakutan, karena kita lahir aja sudah semuanya berbeda kok. Apa-apa kita berbeda. Kalau semuanya warna putih semua, kita tidak akan pernah tahu yang namanya biru, hitam, merah dan lain-lain kan, seperti itu ya. Jadi disikapi dengan santai, wajar. Yang penting dari generasi atasnya memberikan masukan itu selalu positif, apalagi dengan sekarang ini smartphone ya. Betul. Aduh, banyak sekali. Nah, terlalu itu yang smart harus terlalu smart. Jadi yang generasi sebelumnya harus bisa memberikan bimbingan itu. Jadi contoh dari tindakan nyatanya ya. Apa keseharian gitu ya, dalam kesehariannya kita minimum yang dari orang tua kepada anaknya, dari guru kepada murid, seperti itu. Jadi yaitu tadi namanya perbedaan itu suatu kewajaran. Jadi tidak ada kita tidak perlu takut ada konflik, gesekan dan apa-apa, karena semua ada itu karena perbedaan. Ya, sip. Apa gak denger aku. Oh, apa? Ya pakai mic. Apa? Katanya Gus Dur itu, Indonesia ada karena perbedaan. Mantap. Pakai mic terus di-mute sebenarnya. Iya. Oke. Ini nggak terasa loh, waktunya habis loh, Cak. Udah habis ya. Ini angkringan mau ditutup sekarang tuh ya? Baru buka udah tutup. Udah malas saking terangnya ya. Oke, baik yuk. Nampaknya ini udah jelas banget ya bahwa di Jember ini memang multikultural, multi etnis itu pasti ada. Dimanapun nggak Jember ya. Tapi bagaimana cara kita bisa memahami itu dengan baik, menoleransi itu dengan baik. Sebagaimana manusia pada umumnya adalah sebuah keniscayaan. Ya, jadi sudah nggak lagi lintas agama, lintas etnis, lintas generasi. Oke, harus bersatu padu ya, Cak. Betul, satu padu. Wah, itu karena gorengan itu enak. Jadi kita harus bersatu padu untuk menghabiskan ini loh. Ya, matur nuwun Cemaya Cendrawasih sudah berkenan mampir di angkringan Gemol Ginu. Terus Bang Amri Gunasti, terima kasih. Kita tunggu mie Acehnya. Oh iya, kita tunggu undangannya. Kemudian Koh sih dipanggil Koh. Aku udah enak manggil Koh. Lebih ke kokum. Oh iya ya. Oh iya iya. Iya apa? Iya, makasih. Iya ya. Mas Redi Saputro. Terima kasih. Kita mesti pamit, Cak. Betul. Saya Cak Gemol, Wijaya Gemol. Dan saya Ginu Mujayati Sugino. Aplaus dulu untuk tim RRI Net dari Jember. Sampai ketemu lagi dalam obrolan budaya episode berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.